Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 6 semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN di hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke semuanya, kita minggu ini masuk ke bab 4 ya. Di bab 4 di pelajaran apa? PPKN dengan Pak Guru Pak Faisal. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semua mengangkat kedua tangan untuk mengharapkan ridho dari Allah dan mendapatkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Wahid isnanin salasan arba'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah berdoa. Oke teman-teman, apa sih yang harus kita pelajari hari ini materinya? Coba kalian lihat di buku SPS PPKN kalian bab 4 di halaman berapa? Oke, bab 4 ini teman-teman di buku kalian, di buku SPS ya, itu mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya teman-teman. Lihat di buku kalian di halaman 107. Nah, sebelumnya Pak Guru akan membahas mengenai proklamasi ya teman-teman. Nah, di dalam proklamasi ini, ya ini berisi bahwa perjanjian ya, mengenai tentang kekuasaan dan lain-lain ya. Nah, di dalam proklamasi ini teman-teman, nah presiden pertama Indonesia ini siapa? Soekarno ya, yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini menandakan bahwa kemerdekaan ini lahirnya bangsa Indonesia. Nah, proklamasi menjadi menandakan lahirnya bangsa Indonesia karena menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia ya teman-teman. Kemerdekaan menjadi puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia setelah merdeka. Bendera Indonesia dapat berkibar di atas tanah Indonesia teman-teman. Nah, ini pentingnya proklamasi teman-teman, di mana kini rakyat Indonesia itu hidupnya sejahtera ya, dan juga hidup dalam kemerdekaan. Kamu lihat tuh bendera Indonesia ya berkibar dimanapun, selalu berkibar. Dan setiap hari kemerdekaan kita memperingati hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Semua mengikuti upacara bendera. Itu menandakan bahwa kita sudah bersatu dan ya terhadap seluruh bangsa Indonesia dan rakyatnya. Tahukah kamu, nah teman-teman, tahukah kamu apa arti dari persatuan dan kesatuan bangsa? Bagaimana ya penerapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan keluarga?
masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Ayo kita pelajari. Nah, yang kita akan pelajari adalah bagaimana nih hidup berbangsa dalam keluarga, masyarakat, serta bernegara. Kita akan pelajari hari ini. Saat ini, bangsa Indonesia ini sudah merdeka ya, dan terlepas dari penjajahan bangsa asing. Walaupun demikian, semangat persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa harus terus terjalin. Nah, semangat satu bangsa itu harus terus terjalin. Nah, semangat persatuan bangsa ini dapat diwujudkan dengan mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Ini yang teman-teman tahu bahwa kita ini selalu mengadakan Pekan Olahraga Nasional ya teman-teman. Nah, ini untuk mewujudkan kebersatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Biasanya ketika bertanding, mereka berjuang dengan gigih di olahraga PON. Setelah pertandingan selesai pun, para atlet langsung bersalaman. Ketika bersalaman, atlet kalah mengucapkan ya selamat kepada pemenang. Nah, ini merupakan rasa bahwa kita memiliki sikap ya walaupun kita mewakili satu provinsi kalah, tetapi kita harus mengucapkan kepada pemenangnya. Ini juga rasa bersatu dalam permainan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan memahami dulu nih teman-teman, apa itu makna persatuan dan kesatuan bangsa, oke? Persatuan dan kesatuan bangsa berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama sebagai salah satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercipta karena masyarakatnya tinggal di wilayah yang sama, memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kebutuhan untuk bersatu dengan orang lain. Nah, inilah makna dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beragam perjuangan sudah mereka lakukan untuk dapat lepas dari penjajahan. Namun usaha itu masih belum mendapatkan hasil. Mereka lalu menyadari pentingnya berjuang bersama dengan orang di daerah lain. Nah, ini kita selaku bangsa Indonesia ini berjuang ya, tinggal di wilayah yang sama, memiliki nasib dan penanggungan, dan juga membutuhkan untuk bersatu dengan orang lain. Nah, ini disebut rasa bersatu ya teman-teman. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingatkah teman-teman arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tentu ya kalian paham ya, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga nih teman-teman. Dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian masyarakat, dan negara teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, persatuan dalam kesatuan dalam keluarga. Nah, di sini persatuan umumnya terdiri atas orang tua dan anak-anak. Ada pula kerabat dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama di rumah. Ada kala ayah dan ibu serta kerabat yang tinggal bersama di rumah berasal dari suku, bangsa, dan budaya yang berbeda. Adapun perbedaan di keluargamu, kamu dan anggota keluarga lainnya harus saling menghargai. Jika ayah dan ibumu berbeda suku bangsa, kamu harus saling menghargai. Dengan menghargai perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan selalu berupaya menjaga kerukunan.
Nah ya teman-teman, dalam menghargai perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan, dan tidak memaksakan kehendak pribadi, selalu menjaga kerukunan, maka persatuan dan kesatuan dalam keluargamu dapat terjaga dengan baik. Nah, ini pentingnya rasa persatuan dalam anggota keluarga. Dengan menghargai perbedaan yang ada, nah teman-teman ini dalam anggota keluarga ini, dengan ayah, dengan ibu, kan berbeda suku bangsanya atau mungkin sama. Nah, ini harus memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, misalnya jika ibumu berbeda suku bangsa, kamu harus dapat menghargai perbedaan ya. Ketika kamu pergi berwisata dan tempat wisata favoritmu berbeda dengan anggota keluarga yang lain, berarti kamu harus kita harus berdiskusi bersama untuk menentukan tempat mana nih yang akan kita kunjungi. Nah, itu rasa persatuan dan kesatuan. Misalnya juga dalam hal bermain dengan adik di rumah, tidak boleh melakukan yang membuat adik kita itu nangis. Kalian sebagai kakak harus apa? Harus selalu menjaga adik kalian. Nah, itu rasa persatuan di dalam keluarga. Banyak ya contohnya. Kamu sudah paham? Oke, lanjut ya teman-teman. Persatuan yang kedua ini adalah persatuan dan kesatuan di sekolah. Kita memiliki banyak teman di sekolah tentunya. Mereka dapat berasal dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan. Apabila kita tidak saling menghormati, sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, ini kalian bermain di sekolah juga harus memiliki rasa persatuan. Walaupun temanmu ini berbeda ya suku bangsa denganmu. Nah, dengan saling menghormati dan sesama teman ini memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah kalian. Nah, kakek jangan berisik. Oke teman-teman, tuh pentingnya rasa persatuan di sekolah. Banyak hal yang kalian tahu. Contoh dari persatuan di sekolah misalnya saling membantu antara teman-teman, tidak membedakan temannya yang satu dengan yang lainnya. Itu salah satu bentuk rasa persatuan di sekolah. Banyak hal ya. Misalnya kamu sedang bermain bersama di lapangan sekolah, ada yang sedang bermain bola, ada yang sedang bermain karet. Nah, itu harus saling menghormati. Itu pentingnya rasa persatuan di sekolah. Next. Yang ketiga ini ada apa teman-teman? Ada rasa persatuan di lingkungan masyarakat. Dibuka buku PPKN teman-teman di halaman 113. Masyarakat itu apa sih artinya? Nah, di sini masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di sekitar kita. Dalam lingkungan masyarakat, keberagaman yang ada lebih banyak tentunya daripada di lingkungan keluarga dan di sekolah. Nah, masyarakat ini beragam agama, beragam kebiasaannya, beragam tingkat budayanya, dan tingkat kesejahteraannya, tingkat pendidikan dan pekerjaannya ini beragam. Sikap saling menghormati dengan sesama anggota masyarakat dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan, di lingkungan tempat kalian itu berbeda biasanya. Ada mengadakan lomba-lomba, ya berbeda. Nah, juga kita biasanya di perlombaan itu tuh banyak sekali contoh dari persatuan. Memenangkan lomba, kita bekerja sama dengan teman kita di masyarakat, melakukan kegiatan gotong royong, nah itu juga persatuan. Persatuan dan kesatuan juga ditunjukkan oleh anggota masyarakat yang berbeda agama. Misalnya nih, ketika umat muslim melaksanakan mudik lebaran, nah itu biasanya
yang berbeda itu, nah biasanya yang berbeda agama ini, nah mereka ini saling bersilaturahmi ya pada saat mudik lebaran, membantu mereka mudik agama lain atau mereka ke rumah kita saat lebaran, bersilaturahmi, mengucapkan atau apa ya. Nah, ini salah satu bentuk rasa persatuan yang berbeda agama. Paham ya teman-teman ya? Mudah sekali dipahami. Nah, yang keempat ini tentang apa? Persatuan dan kesatuan di negara. Ini terakhir ya teman-teman. Tentang rasa persatuan di negara. Nah, pemerintah negara kita dilaksanakan oleh siapa? Presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri tentunya teman-teman. Nah, presiden dan wakil presiden dan para menteri memiliki tugas masing-masing. Presiden menjalankan pemerintahan dan memberi tugas kepada para menteri. Oleh karena itu, para menteri harus melaporkan hasil pekerjaannya kepada presiden. Nah, ini tugasnya para menteri. Wakil presiden juga bertindak mewakili presiden dalam acara-acara kenegaraan yang tidak dapat dihindari oleh presiden. Nah, ini gunanya presiden dan wakil presiden dan menteri ya. Nah, mereka ini saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk negara Indonesia ini. Agar negara Indonesia ini maju dan berkembang. Nah, itu pentingnya rasa persatuan dalam kenegaraan ya. Jika negara sendiri pemerintahannya tidak bersatu, nah maka bisa dipastikan bahwa rakyat Indonesia ini ya bisa tidak sejahtera karena pemimpinnya aja tidak bersatu, tidak mencontohkan yang baik kepada masyarakat. Nih, pentingnya sekali rasa persatuan di negara. Ketika suasana keamanan dan ketertiban negara terganggu, Presiden bersama Panglima TNI, teman-teman, dan kepala kepolisian mencari solusi bersama-sama. Nah, ini bentuk salah satu bahwa presiden dan di negara ini saling bersatu. Nah, itu ya teman-teman, ada 4 rasa persatuan di kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga yang paling utama. Yang kedua adalah rasa persatuan di lingkungan sekolah. Yang ketiga apa? Rasa persatuan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, rasa persatuan di lingkungan negara. Oke teman-teman, dapat dipahami dari keempat rasa persatuan dan kesatuan. Semoga kalian dapat memahami. Untuk hari ini tidak ada tugas yang diberikan, hanya menyimak pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Oke, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.